kasih ya Yesus Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita buka hati kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Mari saudara kita datang untuk menyembah Dia pada malam hari. Haleluya.
Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Kami boleh dilawat Tuhan, kami boleh dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan lebih dalam memuji Engkau, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Berikan suara bagi Allah kita. Malam hari ini kita mau serukan nama Yesus. Amin. Hanya Yesus yang patut kita sembah, kita puji, kita serukan namanya sama. Kita maha besar. Haleluya.
kami beri waktu dan kesempatan bagi dari tim Pak Edi yang akan memberikan persembahan, dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mbak Bisa? Luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pujiannya luar biasa pada malam hari ini. Dan saya ingin membagikan pada malam hari ini satu kesaksian, yaitu berupa lagu karaoke. Ya, tapi karaoke-nya ini biasanya untuk manula. Tetapi saya senang sekali karena apa? Di sini yaitu campur sari. Yaitu yang berjudul Orang Lokal. Dalam arti bahasa Indonesianya itu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dulunya yang tidak ada, oleh karena Tuhan, kasih Tuhan semuanya, ya Tuhan. Biarlah ujian ini menjadikan berkat buat kita semua untuk kita tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kita tetap gandul Gusti. Haleluya. Tuhan, mari Bapak kita. Volumenya di angkernya lagi. Sampai bisa ditindake kanthi lestari, Gusti kuwasa kabeh perkara. Apa sing durung ana bakal nyata, ora ana sing kanggo wong percaya. Kabeh bisa ditindake kanthi temata, Gusti kuwasa kabeh perkara. Mesti kelakon apa kang dadi setiamu, gunung sing dhuwur bisa diratake, segara sing jero bisa diasake, angin lan ombak sing gedhe bisa dileremke. Gusti kuwasa kabeh bisa ditindakake. Oleh karena Tuhan, apapun Tuhan tetap melakukan semua perkara. Amin. Agar kita tidak ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Amin. Ora ana sing kanggo wong percaya, kabeh bisa ditindake kanthi temata, Gusti kuwasa aja mangu-mangu, mesti kelakon apa kang dadi setiamu, gunung sing dhuwur bisa diratake, segara sing jero bisa diasake, angin lan ombak sing gedhe bisa dileremake.
lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati sekali lagi, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Yang sakit akan dipulihkan, yang sedang susah akan dihiburkan. Haleluya. Menyembah dalam
Terima kasih Bapak yang di dalam surga, Engkau ternyata sungguh Allah yang luar biasa bagi kami semuanya. Sehingga kami semua anak-anakmu juga menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau pujian sudah kami naikkan, ini adalah bukti bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin senantiasa terus memuliakan namamu sampai kapanpun. Terima kasih kiranya pujian ini Bapak terima, sehingga menjadi dupa yang sangat-sangat harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima sebagian daripada sabda daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terpenting Tuhan sembunyikan hamba di balik jubah Tuhan, sehingga yang nampak biar hanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat semuanya ini. Hikmati kami Roh Kudus, yang hamba tidak ada apa-apanya ini. Hamba merasa tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, kami jemaat siap Tuhan membuka hati kami untuk menerima sabda firman yang akan sebentar disampaikan. Kami percaya tidak ada satupun kuasa yang hari ini malam hari ini akan mencuri berkat ini, karena hanya kuasa Yesus yang ada di tempat ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih BL, terima kasih pemain musik. Mas, monggo silakan duduk. Ini ojo tuku bakso ya, duduknya di depan ya. Oh iya loh, biasanya pemain musik ini bermain dulu langsung tuh kabeh bakso. Tapi kalau ini enggak kok, jemaat GPPS ini taat-taat kok. Loh ya toh, gak ada yang keluar toh? Loh enggak ada yang keluar, semua duduk semua. Yang pertama-tama saya minta anak kecil ditertibkan ya, jadi saya merasa terganggu ya. Tolong diajak aja di mana gitu ya, supaya enggak. Saya kadang-kadang gini, ada anak kecil seliwer digendong, aduh saya sudah lurus dan saya ya. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Selamat malam. Malam. Oh, Lali bisa. Selamat malam. Iya, nek malam tak terharnya apa malam-malam. Kalau selamat malam berarti malam ini saudara diberi selamat. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bambang beserta Ibu Bu Wadi yang sudah memberikan satu kesempatan, bahkan requestnya lo ya, saya sudah dikabulkan, terima kasih. Malam hari ini sore kita akan membahas satu tema, di mana tema ini mengatakan antara Natal sampai Maranatha. Tolong bisa dimunculkan ya temanya, antara Natal sampai Maranatha. Ya. Nah, ketika kita melihat tema ini, maka bisa saja khotbah ini dimaknai sebagai khotbah Natal. Kebetulan ini situasinya Natal, ya. Dan tak jamin gak kalah dengan khotbah Natal nanti saudara ya. Boleh nanti dibandingkan saudara ya. Ya. Yang kedua bisa dimaknai sebagai khotbah Maranatha. Karena apa saudara? Karena keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ini ada satu rangkaian antara Natal sampai Maranatha. Aktor intelektualnya satu, pemeran utamanya satu. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Natal Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Maranatha Tuhan akan datang ke dunia dengan misinya menghakimi manusia. Jadi saudara ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini sedang berjalan menuju kepada Maranatha. Remen boten remen, suka nggak suka, purun boten purun, sedaya saudara putul sedaya ini sedang berjalan menuju kepada Maranatha. Tuhan datang. Nah sekarang pertanyaan besar kita, bekal apa yang saudara bawa untuk menyongsong Maranatha ini? Sangun jenengan kula teng donya niku lho napa? Untuk menyongsong Maranatha itu. Apa ya cul-culan ini yang penting aku percaya. Ya itu oke. Aku sudah tiap minggu ke gereja loh Om, itu bagus. Aku baca firman, aku berdoa, itu semuanya bagus. Tetapi harus ada hal yang kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada 1, 2, 3 hal yang nanti akan kita bahas. Sangun jenengan kula damel menyongsong Maranatha menika.
Nah, untuk ini saudara, mari kita buka saja langsung ya di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-22 ya, ayatnya 12 sampai dengan 17. Nah, ini bacaan ini saudara di dalamnya lengkap. Sudah ada simbol-simbol Natal. Sudah ada simbol Maranatha. Bahkan sudah ada cara sangune dengan kulon itu nggih ten mriki niki nggih. Apa sangune kita untuk menyongsong Tuhan datang itu? Ya saya baca, saya jelaskan sekali saudara ya. Karena ini kitab Wahyu itu kitab yang paling sulit saudara. Jadi mohon ya konsentrasi tenang ya saudara. Maka tadi saya minta tolong anak kecil jangan sampai mengganggu ya. Saya minta konsentrasi, saya minta waktu 30 menit mulai dari sekarang. Ya, 30 menit. Coba nanti mulai dilihat mulai sekarang. Ya, saya akan baca. Perikopnya dimunculkan, perikopnya Tuhan Yesus datang kalau tidak salah ya. Di atas ayat 6. Mungkin ada situ satu kalau tidak salah ya. Tuhan Yesus datang itu perikopnya ya sudah tidak apa-apa. Kalau tidak bisa dimunculkan. Kedatangan Tuhan Yesus itu perikopnya. Ya, saya bacakan mulai dari ayat 12. Bisa dimunculkan? Ya. Sesungguhnya bukan ayat 12. Salah ini. Ayat 12 coba. 22 ayat 12. Tadi sudah benar loh, pertama saya cek tadi. Ya, ini ya. Sesungguhnya aku datang kan. Wahyu 20:12 ini kan dengarlah ini, salah ini ya. Ya sudah saya bacakan saja. Mulai ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Saya ulangi ya. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini simbol apa? Ini simbol Maranatha. Tuhan mengatakan aku datang segera. Ya nanti akan dibahas lanjut ya. Ini simbol Maranatha. Kemudian aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Ini simbol lagi. Tadi saya katakan ya, Wahyu itu kitab paling penuh dengan simbol sehingga paling sulit untuk dikutbahkan. Saya merasa kesulitan saudara. Maka tolong betul-betul perhatikan saudara ya. Mungkin gak ada dagelan ya mungkin nanti ya. Serius ini saya ngomongnya dia. Ya. Jadi dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Ini bahasa Yunani. Karena perjanjian baru kebetulan kan pakainya bahasa Yunani. Saudara tahu ya, alfamart. Itu alfa, itu yang pertama, hurufnya A. Ini bahasa Yunani. Kalau di bahasa Indonesianya A, B, C, D, E, G sampai Z. Kalau alfa itu bahasa Yunani itu A. Omeganya itu seperti W. Ya, betul ya? Nah, kemudian artinya apa ini? Yang terkemudian, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan Yesus itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada dibatasi. Nek menungso enak batasi loh saudara. Sampai ulung-ulung bersang pulau melakukan ini sudah nggak bisa cecek, pasti lah. Kalau bisa umur 90 luar biasa. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi. Nanti sebelum dunia ini ada diciptakan, Tuhan sudah ada dulu. Gitu loh. Bahkan kalau nanti setelah dunia ini lenyap, Tuhan tetap ada. Itulah artinya Alfa dan Omega. Terus ya, singkat saja saya bahas ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini simbol surga. Nah ini simbol apa lagi? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ini adalah simbol bagaimana kita menyongsong Tuhan datang nanti. Membasuh jubah. Nah ini salah satu bentuk bekal kita. Sangune kita yang dunia ini dia membasuh jubah ini. Nanti akan saya jelaskan apa arti membasuh jubah. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya outside, tinggal di luar. Jangan sampai kita masuknya ke sini, saudara ya. Jangan sampai kita sudah bergereja berpuluh-puluh tahun,
Tapi kita masuk kategori ini, saudara akan tinggal di luar. Hati-hati, makanya hati-hati ya. Ya, kemudian lanjut, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini simbol Natal. Ya kan? Yesus kan Tunas, keturunan Daud, dan bintang timur yang gilang gemilang. Maka saudara, ada simbol Maranatha, ada simbol Natal, ada cara bagaimana kita menyongsong Maranatha itu. Kemudian ayat penutupnya, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah juga berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, ini simbol lagi. Simbol Yesus itulah air kehidupan. Memang saudara, kita wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Coba saudara baca. Ada yang naga keluar dari laut, kemudian bahas macam-macam. Itu cukup sulit, cukup membingungkan. Tapi saya percaya malam hari ini Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini. Amin. Saya yakin sehingga Roh Kudus itu mencerahkan pikiran kita, sehingga kita bisa menerima bahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Misalkan saudara mau konsentrasi, saudara ya. Ya, kita bahas ya sekarang ya, yang kita baca ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini saudara dan saya ini sedang berada di antara dua tonggak sejarah yang hebat, yaitu Natal dan Maranatha. Saya kira kalau Natal semua sudah sangat-sangat mengerti, di mana setiap tahun kita peringati. Sebentar lagi kita memperingati. Karena memang Natal itu adalah peristiwa sejarah yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Tidak ada yang mengalahkan. Memang banyak saudara sejarah. Ini ada Pak Hardi. Pak Hardi latar belakangnya guru Pak ya. Ya. Pak Muhadi, guru ya. Betul ya. Ini pasti ngerti dia. Sejarah ketika Belanda datang ke Indonesia. Ya, dengan dalih ekonomi, tidak tahu apa namanya, tapi ternyata kan itu 350 jajah kan. Bagaimana dengan politik yang sangat paling terkenal, namanya politik apa? JVJ. Ya, itu politik memecah belah ya. Orang Tionghoa didu sama orang Jawa, Wong Londo didu karo Cina. Wah, suku ini didu sama suku ini, dipecah-pecah semua. Itu sejarah yang luar biasa, saudara. Besar sekali. Tapi bagaimanapun juga tidak ada yang bisa mengalahkan hebatnya Natal. Kenapa, saudara? Karena Natal itu, dengan adanya Natal, Tuhan datang ke dunia ini. Sampai detik ini, miliaran manusia menerima anugerah keselamatan. Amin, saudara ya. Jadi Natal itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi dunia ini. Bukan cuma orang Kristen ya, jangan salah. Kadang-kadang pikiran orang itu Natal itu si Kristen. Ya, Kristen itu mesti butuh Natal. Bukan loh, Natal itu untuk semua orang. Tuhan datang menyelamatkan semua orang. Jadi daerah tidak mau menerima ya bukan urusan kita kan. Terserah mereka tidak mau menerima, tapi Tuhan sudah memberikan iki loh. Menek melu aku mau diselamat. Karena nanti dunia ini akan digulung, akan lenyap. Jadi itulah yang pertama. Esensinya Natal itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi seluruh dunia ini, bukan cuma umat Kristen. Itu Natal. Nah sekarang saya bahas maju lagi kepada Maranatha. Maranatha itu artinya, saudara ya, jika dimunculkan kata Maranatha itu artinya adalah Tuhan datanglah. Ya, ketika Tuhan berjanji ya kepada murid-muridnya, ketika dia mau naik ke surga, apa yang dikatakan? Aku akan datang segera, ya kan? Ketika Tuhan naik ke surga, dia menyediakan rumah bagi saudara dan saya, dan dia berjanji akan datang kembali. Ya, itulah saudara Maranatha. Jadi Maranatha itu sesungguhnya adalah satu undangan, ya. Satu permohonan doa, Tuhan datang. Itulah saudara arti daripada kata Maranatha. Jadi saudara, kali ini kita akan membahas tentang dua kedatangan ini. Kedatangan yang pertama melalui Natal.
Yesus sudah datang. Kemudian kedatangan yang kedua Yesus akan menghakimi manusia. Dua hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu ya, kedatangan yang pertama melalui Natal. Ya. Kita bahas dulu yang pertama melalui Natal. Dikatakan ayat 16b kalau tidak salah. Coba. Ya, Natal ya, kita baca Natal dulu. Tuhan mengatakan bahwa Dia itu adalah tunas keturunan Daud. Dan sebutan yang kedua adalah bintang timur yang gilang gemilang. Ini adalah simbol Natal. Apa sih artinya tunas keturunan Daud? Tunas itu kan ini simbol, saudara. Kalau tunas yang sebenarnya kan tumbuhan yang baru tumbuh, saudara. Yang sudah tidak ada harganya di gerbong sih tumbuh. Gak dipandang sama orang, dianggap apa ini. Tapi sesungguhnya tunas ini adalah kedatangan Tuhan di tengah-tengah kegersangan dunia akibat dosa manusia. Itulah tunas. Walaupun kecil, walaupun tidak dipandang sebelah mata, tapi dia sangat-sangat berarti bagi dunia. Dan di sini saudara letak kesalahan fatal bangsa Israel. Yang katanya bangsa pilihan Tuhan, dia nggak mau mengakui tunas itu, saudara. Sih tunas itu. Lahirnya saja di tempat makan palungan. Ya kan, Yesus lahir di palungan. Anaknya orang miskin lagi. Anaknya tukang kayu kan. Siapa bapaknya Yesus? Yusuf sama Maria. Jadi nggak dipandang sebelah mata sama orang-orang Israel. Maunya dia karpe diem, yang datang itu bukan raja yang kecil seperti ini, bukan tunas, tapi yang datang itu raja yang begitu berkuasa, yang menguasai dunia ini sehingga bisa merubah nasib bangsa Israel dari budak belian menjadi bangsa yang terhormat. Itu maunya dia. Sehingga kalau sekarang ini anda pergi ke Israel, ya jarang ke Israel. Ada yang namanya, siapa yang pernah pergi ke Israel? Ya tak dumanin kabeh menyang Israel. Udah dewi-dewi sama ya. Jadi sampai sekarang ini mereka tuh banyak yang mau mengakui loh. Ada satu namanya tembok ratapan. Nah, ada yang tahu ya, dengar ya, tembok ratapan. Itu di situ dia berdoa minta Tuhan datang, bendasnya dibentus-bentus gitu. Jadi sampai ini dia tuh tidak bisa mengakui kedatangan Tuhan. Nah, berbeda dengan sampai kali pulau. Walaupun tunas yang tidak ada harganya dipandang sebelah mata sama orang, tapi ketika di tangan Tuhan yang berkuasa, maka tunas itu menjadi dinamit yang dapat meledakkan dunia ini. Dia menyelamatkan dunia. Itulah tunas yang kecil. Dan ini simbol ini adalah sesungguhnya adalah saudara semua. Saudara itu tunas. Kita ini kecil, saudara. Tidak dipandang. Kenapa ini, saudara? Disikat-sikat, dimarginalkan, dipinggirkan. Ini saudara manajer yang nyumbang gempa bumi yang kelandak tulisan gereja, betul nggak? Coba. Saudara umok, saudara teman-teman saya. Ojo dikainan, ini saya ngomong ojo bolong nih, dongano. Berapa saya kirim itu? Dongano, ini orang militan, orang yang gini dia. Mati dia, kepercayaannya dia militan banget. Dongano, itu udah dari Kristen militan. Belum benar saudara. Contoh nih, ngomong gereja saya dari pendeta kok. Apa saudara? Nanti ojo malah dilolak nih. Enggak apa-apa, kita tidak kecil ya wis ben. Wis ora dianggap ya ben. Tapi saudara dengar baik, ketika Anda dan saya di dalam tangan yang benar, tangan Tuhan Yesus Kristus, yang kecil itu akan menjadi besar dan Anda menjadi berguna bagi dunia ini, maka Anda disebut anak-anak Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kenapa luar biasa? Kenapa disebut saudara saya ini luar biasa? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Anaknya melu luar biasa. Betul nggak saudara? Jadi disitulah saudara. Yang pertama dikatakan tunas keturunan Daud. Sekarang yang kedua dia disebutkan bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sebenarnya saya ulangi dulu ya.
tunas yang baru lahir itu sesungguhnya tidak memerlukan, sebelum saya berbicara tentang bintang ya, saya mau berbicara dulu. Tunas ini sesungguhnya simbol. Jadi bukan tunas sing tenanan sing membutuhkan lemah, disirami, pupuk, urea, gandasil A, gandasil B, enggak. Yang dibutuhkan cuma satu, tunas itu, hatimu. Buka hati ini, sehingga tunas itu bisa masuk ke dalam hatimu. Dia tidak membutuhkan hal lain-lainnya. Maka kalau boleh saya katakan, ini biasa Natalnya belum ada ya Pak ya. Sesungguhnya Natal itu nggak butuh loh, saudara. Bukan saya nggak suka loh ya. Menurut saya loh Pak Bambang ya. Natal itu sesungguhnya nggak membutuhkan aksesoris, nggak perlu. Mana kok? Ini ada iso tuku. Bisa tuh pempet-petan loh saudara. Ada tak umuran apa kok? Jadi saudara itu sesungguhnya saya mengatakan aksesoris itu justru mengganggu. Ada Natal mesti harus ada kadonya Natal. Wah, nyepak Bambang baru greges saudara. Wah, nek ora dikado Natal ora disentek kok. Tapi coba nanti Natal GPPS kadonya sepeda BMX. Wah, wis. Kayak sing teko apa-apa ini. Nah, perlu pesta-pesta enggak terlalu perlu. Tapi ulang tahunnya harus. Kenapa tuh saudara? Kalau saya kok mengatakan nggak begitu perlu gitu. Justru saudara, kado Natal, pesta Natal, makan Natal, yang Natal kudu gawe pakaian anyar, sepatu anyar, tas anyar. Justru itu semuanya menutup bayi yang baru lahir itu. Ketok bayi ini. Yang ketok mana nih toh? Harusnya saudara ada kelompok. Ya tidak perlu saya sebut saudara. Waduh, yang gereja setahun pisah saudara. Natal main nyam Surabaya, walah saudara, senang dijak main Surabaya. Itu loh saudara. Jadi Natal itu tidak membutuhkan yang begitu-begitu itu, hanya satu yang dibutuhkan Natal itu. Apa saudara? Hatimu dan hatiku. Buka hatimu supaya tunas itu tumbuh di dalam hatimu. Hanya itu. Ini orang duit saudara. Kelompok miskin, kelompok yang terpinggirkan. Oh Natal itu orangnya 1 juta, saudara. Saya tanya 4-5 juta harganya. Coba, terus piye orang yang rayanya? Jadi sekali lagi saudara, esensi daripada Natal itu sesungguhnya adalah hatimu dan hatiku. Hanya itu. Sekarang saya berbicara baru Maranatha. Ya, tadi sudah disebutkan Maranatha itu apa tadi? Saya katakan apa? Tuhan datanglah. Jadi satu permohonan ya. Dikatakan Tuhan mengatakan terus lanjut terus naik ya. Tuhan kan berkata aku datang segera. Lah kemudian kita orang beriman ini nyauri monggo Gusti Mandugi. Lah itu Maranatha itu. Jadi ketika Tuhan berjanji aku segera datang, Maranatha. Mari. Nah sekarang pertanyaannya saudara, ketika Tuhan mengatakan aku segera datang, sesegera apa Tuhan datang? Ini pertanyaannya. Ada yang tanya kepada saya, sing teko ibu jangan nom kurang ajar, winter ini. Om Benjuan, Tuhan kan mengatakan segera datang. Tapi ini kan sudah 2000 tahun yang lalu toh. Dibuktinya sampai sekarang belum datang. Mungkin Tuhan lupa om. Loh ini Alkitab saudara, ini orang anak yang tanya ini bocah pinter saudara. Mungkin Tuhan lupa om. Aku bingung ditekoni ngono saya. Aku lu siap. Nek mau sesuk tak golekane sing. Aku lu wani nyauri lho, nek salah isin. Aku mosok kudu luwih pintar karo kene. Tak enteni saya belum. Oh, saudara ketemu saudara. Lalu saya jawab. Ketika Tuhan bilang segera, jawaban yang pertama, sesegeranya Tuhan itu nggak sompodo kalau segeramu. Aku ngerti kok kamu segera enggak. Nah, 5 menit, 10 menit itu segeramu. Tapi segeranya Tuhan tak seperti itu, gitu loh. Waktunya Tuhan bukan waktumu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Cobaan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi waktu Tuhan segera itu ada segeramu. Gitu loh. Nah kemudian sekarang jawaban yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua kita melihat ayat ya. Coba saya catat aja, enggak cacat ya. Yang kedua coba dimunculkan di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-8. Bisa dimunculkan. Ini jawabannya ya. Kalau ada orang tanya, ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu, Om. LAI aja belum terbentuk. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini sudah firman Tuhan. Yesus mau datang. Sampai saiki untuk kawil. Lupa mungkin Tuhan Yesus. Nah ini jawabannya. 2 Petrus 3 ayat ke-8. Sebentar, saya tak lihat Alkitab saya ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 ya. Ini jawabannya ada 2 ya, ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Ya, bukan sama dengan lo ya, sama seperti 1000 tahun. Tapi 1000 tahun sama seperti satu hari. Nanti akan saya jelaskan. Apa ini artinya ini? Kemudian nah ini jawabannya. Tadi anak muda yang tanya, Om Tuhan Om. Ini jawabannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini jawabannya. Jadi ketika ada orang yang tanya, Tuhan kok lali? Enggak. Oh, foto dia bilang apa? Aku ini masih menunggu kamu. Ayo datang bertobat. Kalau kamu sudah semuanya datang bertobat, maka aku baru datang. Artinya apa? Ada korelasi, ada hubungan kerja antara Tuhan dan saudara. Saudara bersaksi, banyak yang orang datang, Tuhan baru datang. Sampai sekarang berarti belum gitu, karena Anda mungkin kalau saksi. Ayo coba. Tonggone satu kok saksi piye? Loh iya saudara. Biasanya orang itu sama tonggone satu. Ya bisa saudara. Mulai sekarang kita mau saksi. Wis tok sopo wis ponakamu, tonggomu, besanmu. Kita saksi kepada mereka. Bahwa ketika mereka nanti datang, maka Tuhan juga segera datang. Itu jawaban yang pertama. Maka tadi mengatakan Tuhan gak lali, isek ditunggu sampai aku dinteni. Ayo toh bertobat toh, ayo toh yang gereja. Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang ketiga, saudara, ayat 8. Ya, tadi ya. Itu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara, kalau ini sama dengan gampang. 1000 tahun ya, ini yang pertama tadi ya. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan misalnya satu hari sama dengan 1000 tahun. Apa yang bisa itu? Kalau sama dengan ya. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau 2 hari sama dengan kalau 3 hari 3000 tahun. Bawa kali oh ya gampang. 1000 tahun sama dengan satu hari. Sama dengan ya, 1000 tahun sama dengan satu hari. Kalau ini tahun 2000 berarti baru berapa hari? 2 hari. Ya gitu. Salah saudara, ini sama seperti itu. Tadi satu hari itu sama seperti 1000 tahun di hadapan Tuhan. 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah sekarang kita bahas seperti gitu. Seperti itu cara Jawa ini bilang, mereka gampangin pinter jemaat itu guys. Teman Pak Bambang. Pradugi Pak Dwi jemaat ini. Koyok. Jadi cuma rasanya 1000 tahun kayak satu hari seperti 1000 tahun. Wes tak kayak contoh gini lah, wes. Tak kayak contoh yang paling gampang wes. Ketika sampai menunggu teman ya, entah teman bisnis mau diberi bisnis yang menjanjikan, yang prospek misalnya. Janji, kok aku jam 4 pasti aku toko.
Makanya sementara ini sebelum lurus sementara ini. Lu tenang sudah wong orang menunggu itu pekerjaan yang membosankan bener saja. Wong Jogja ngomong nungguin jelek. Ya, benar ini. Enteni jam loro. Ada janjine jam 4. Wis jam 2 dinteni. Wong teko-teko demo. Teko. Mlebu jeding. Nguyu. Metu neh. Urung teko neh. Lho jam urung teko, mlebu jeding neh nguyu neh. Sampai entek nguyu teko-teko. Begitu wonge teko saudara, isi urung ngambekan. Wis langsung kowe iki ra member. Ora kerasa tak anteni. Aku lho wis dino blek anteni kowe padahal kayak sak jam. Lho iya kan? Jadi rasanya orang kalau sepertinya ya 1 jam itu seperti sedino blek. Tapi sebaliknya kalau anak-anak muda dolan-dolan pacare sedino blek rasanya kayak lagi sak jam. Wis diusir lho karo orang tuane. Ayo mulai iki bengi lho le. Awal lebih sajam gundulmu kowe wis didoblek nang kene. Jadi rasanya seperti itu sudah. 1 hari seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari. Jadi artinya bagaimana? Secara hurufiahnya tidak bisa diterjemahkan. Justru saudara, kata segera inilah yang banyak menggelincirkan orang, termasuk pendeta yang mengatakan, masih ingat tahun 2002 waktu itu ada seorang pendeta berbicara di atas mimbar, Tuhan Yesus mau datang. Dihitung bulannya ini kira-kira 12 Desember ini, tahunnya 2002 waktu itu. Wah, jemaat itu panik saudara. Paniknya bukan panik buying ya, bukan membeli untuk sanggup, tidak ngedul malah saya. Itu sampai saya istri rumah saya telah gendong itu sampai. Kalian ini setelah soalnya gunanya nama-nama beda. Saya belum tekoi. Sekadung didol sampai 60 tahun. Jadi di sini loh, dan letak kesalahan segera itu tidak bisa. Terus piye sekarang segeranya itu bagaimana, saudara? Tidak bisa ditafsirkan. Sampai harus kadang muat dari jenggru. Aku siap loh Gusti, ayo toh segera teko. Ternyata tahu. Ning sebaliknya kadang saudara kadang sok pantai saenake dhewe. Lho wis urip saenake dhewe wong sik suwi ya. Sik tangeh tekone. Tahu-tahu Yesus datang hari ini. Amin. Ada yang tahu. Nah, terus bagaimana sikap kita ketika Yesus berkata, "Aku segera datang"? Hanya satu jawabannya. Monggo Gusti, maranatha. Datang Tuhan. Saya siap dulu. Nah sekarang opo sanmu bilang, ojo kok kendel-kendelan tok ae saudara ya. Pak aku siap kok. Aku berkebus mau gereja, iya. Aku kayaknya ndonga nyawa iya, gak salah. Tapi bukan tidak hanya itu. Masih ada beberapa yang harus saudara penuhi. Ada 1, 2, bahkan 3 hal yang harus kita penuhi untuk menyongsong kedatangan Tuhan kalian 2 itu. Dan inilah saudara inti daripada firman Allah. Maka tadi saya katakan saya minta waktu 30 menit ya, mungkin sekarang sudah 20 menitan gitu. Dan saya minta anak kecil supaya jangan mengganggu, saudara, supaya konsentrasi kita bisa full. Nah ini saudara inti daripada firman malam hari ini. Bekal kita untuk menyongsong maranatha itu apa? Dan ini kita perlukan semua. Bukan cuma Pak Bambang, Bu Bambang, Bu Andi, enggak. Semua sama. Yang ada bedanya. Yang pertama, saudara, bekal kita yang pertama. Saya tetap berbicara di sini ya, expository ya. Saya tidak akan keluar dari kitab Wahyu. Walaupun mungkin ada 1 yang nanti mungkin yang keluar. Tapi yang pada intinya saya akan berbicara terus di dalam kitab Wahyu ini terus. Persiapan yang pertama, ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Ini yang pertama, dan seterusnya tidak usah dibaca. Oh, ini aja. Ini adalah gambaran bagaimana kita membersihkan diri kita. Kenapa kok jubah, saudara? Kenapa orang sarung? Biasanya kan gak sarung, nah Jawa. Di rumah kan sarungan. Ini konteksnya kan zaman dulu. Bajunya jubah. Nah, jubah Yesus kan, ingat tak? Ketika Yesus berjalan, diundang seorang kepala rumah ibadat ya untuk mendoakan anaknya yang mati, ya kan? Kemudian Yesus
dijamah jumbanya oleh seorang wanita yang pendarahan 12 tahun ramari-mari. Kayak aku senyekel jumbanya, itu dari jumbanya. Jadi orang Yahudi itu jubah luarnya jumbe, sing kerombiah-kerombiah. Aja kok terapnya yang kene, ora cocok. Aku yo kudu guyu. Nggak bisa, saudara. Itu jumbai itu harus kita cuci, dan itu adalah lambang tubuh kita. Saudara dan saya itu adalah orang yang penuh dengan kotor hidup ini. Saya pribadi, saya tidak mengatakan saya orang bersih, saudara. Saya kotor. Kita belajar gitu. Dosa ini nak telu, sok ben kayak loro. Ben ini kayak siji. Aja dipale, saiki siji sesuk dadi loro. Saiki tukang tombok nomor toga, gane ngeramal sesuk dadi bandar lah, celoko. Nah ini namanya nih malah nambahin dosa. Ibu-ibu, kok ibu-ibu aku mesti sadar kalau ibu-ibu. Orang tuh kalau sudah kumpul, saudara, wah rasanya bohong. Cuakit nek rasanya ini, bisa sahur manut itu. Ini, kompak gitu, saudara. Iya tak, itu betul, sopo sih betul. Nah, jadi siti kan, ada sejari siti tak sini. Ayo, ya tak rasa nanti yang lain. Siti kan, isinya kan macak. Coba tambahin mana loh? Sopeng, wah sih nyawa. Iya mbak, aku ngerti deh. Wah, seorang ngerti semua nang jongker balik gula duit. Itu jangan gitu. Waktu rasanya saya dikit gitu. Saya punya seorang teman ya pendeta ya, Ponorogo ya. Mungkin kakak saya namanya Pak Budi ya, di Kayen. Ya. Gue pernah tak pancing-pancing, sering tak pancing-pancing, aku tak jaga rasanya kok. Dia tak pernah nanggapi, mesti di kok nih. Ini contohnya. Coba ayo sampean, when aku rasanya tumpang ini, masa tumbuh lah tutup ya. Gue jekek, misalnya jengkel rasanya mau cakep ya. Ojo gitu loh, rasa lama Alkitab. Jadi ngomong ngetubruk kayak serang muda. Wih lo rasa nono, kita wahyu, jubah, itu apa? Itu dibahas. Itu loh saudara yang bagus. Kurangi dosa ini. Jadi kita nggak nambah dosa, gitu loh. Ya itu yang pertama, saudara. Yang pertama itu caranya kita harus mengurangi dosa dengan cara membasuh jubah. Jubah ini adalah lambang diri kita. Tadi sudah katakan berkali-kali ya, bahwa kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan lambang dan simbol-simbol. Angel, makanya. Kemudian yang kedua, bekal apa yang harus kita bawa? Ayat yang ke-17a. Ya, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya adalah yang berkata, marilah. Saya tulis artinya ini bersaksi. Nah pertanyaan saya, pengantin perempuan itu siapa, saudara? Nah, ngerti tak kayak dia? Sampai ini sebenarnya pengantin perempuan gitu loh. Jadi ini Alkitab mengatakan pengantin perempuan itu siapa? Ya saya pengantin perempuan. Pengantin prianya siapa? Yesus. Gitu loh. Di sini roh, akhirnya Tuhan dan pengantin perempuan berkata marilah datang kepada Tuhan. Maka saudara juga berkata marilah kepada orang lain. Tonggomu, ponakanmu, apa ya? Harus pakai kabeh sama. Mari datang kepada Tuhan. Artinya apa? Bersaksi gitu loh. Bersaksi. Saya punya teman lagi ya, saudara, juga seorang pendeta. Kakak saya juga kenal nih, soalnya baraannya dia. Ibu, ya, Paulus. Itu dia pernah bilang sama saya gini, cuman dia udah jauh di atas saya. Saya itu dokter ya, dia latar belakang dokter. Saya tuh setiap hari naik praktek minimal 2 orang tak saksi. Tadi loh, ayat tadi loh, Petrus tadi loh, naik kowe ndang cepet saksi, Tuhan ini ndang cepet teko, gitu loh. Ojo meneng, ae butuh aku, ojo ngono. Kita juga perlu kepada orang lain dan katakan kepada mereka bahwa dunia ini gak ini terus. Gak bisa saudara, jangan terlena dari dunia. Wah
Waduh, sing kadung sugih, sing kadung pangkat titel terkenal kayak Raffi Ahmad gitu. Wah, nek iso donya ki ngene terus, katakan ndak ada. Semua itu akan lenyap. Kekayaan, terkenalan, pangkat, ganteng, wayomu hilang kabeh, saudara. Jadi saudara jangan terlena kepada dunia ini. Katakan, dunia ini tidak begini terus. Dunia ini akan lenyap. Hanya satu yang tidak lenyap, hanya satu yang kekal. Yesus Kristus itu yang kekal. Tidak ada yang lain. Tepuk tangan apa? Dan katakan juga kepada mereka, wong Kristen ini orang cuma Natalan toh. Ini mereka nek Kristen ini Natal ini Kristen, betul tidak, saudara? Katakan kepada mereka, orang Kristen itu juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Waduh itu, saudara. Nanti mereka melu-melu. Oh iya loh, iya, Tuhan Yesus itu nanti yang menghakimi dunia. Dia mau datang, nek kowe ora melu Tuhan Yesus, nek kowe ora kenal Tuhan Yesus terus kowe tinggal nih. Tadi loh, di luar pintu tadi loh. Kalau sampai tidak mulai sekarang tidak mau kenal. Jadi bersaksi. Saya sangat percaya, saudara. Ketika Anda bersaksi, itu saudara harus sinkron dengan Tuhan. Tuhan menganjurkan kita bersaksi, saudara harus bersaksi. Dan kita harus tanya, caranya ya apa saksi itu gitu. Gak boleh ngawur, saudara. Saksi itu gak boleh ngawur. Saya kira sudah berkali-kali ya. Mungkin pernah saya bahas di sini ya. Tekononosi. Amin gelem kok transaksi ini. Nek dari muni harus duwe agama ya aja dipaksa. Aku itu dipendungi umum, saudara. Nek dari mengatakan nggih, purun, saudara saksi. Jadi saudara harus sinkron dengan perintah Tuhan gitu. Nek sampean enggak sinkron, sudah sama gitu, genceng saudara ya, saudara akan dapat celaka. Saudara bisa dihukum, bisa macam-macam. Jadi kita harus seimbang sama sejalan dengan Tuhan. Ini saksian saya sendiri, saudara. Karena ketika waktu itu saya tidak sinkron sama salah satu karyawan saya, saudara ya. Ini karyawan saya ini mau jadul-jadulan sama rakyat, tenang saudara. Pucuk gunung, saya baru bekerja pertama kali tahun 1980. Wah, saya kok pucuk gunung saudara. Lah, lu tak jak lungo. Saya kan mobil sendiri waktu itu ya. Wah, saya di atas, saudara. Orang saya kayak ompongnya. Mobil sendiri tahun 80 saya. Pakai T120 ya, pickup zaman sama nongkol ya, T120. Lampunya kan kendrit-kendrit bener ya. Raket kok. Lampunya yang desa singkil kan, semua teman-teman singkil. Balong, singkil balong sana kok semua orang balong. Nah, saya malam-malam tuh mundur maman gitu, mau matret. Nah, dia tak kenapa nih loh, mau kena. Apa nolnya gue mundur, mana enggak kelihatan kan jauh saudara, kira-kira ada 100 meteran saya mundur. Iya burile, Rai pak, Rai ya, jadi Rai lah mundur terus. Wes asik tuh, mundur terus. Tak balik ini, pilih Rai saya buang terus saudara ini Rai mundur saudara pagri rom tak mundur itu. Lalu biar ambruk bagasi. Langsung saudara, kau ini piye? Saya mau prai jelas ada pagar kamu prai. Lah sampai aku pripun lah malah saya desa ini saudara. Itu tak tekoni kan prai piye? Prai ini nak bocah sekolah lah orang lebu. Yang mau mahal sampai nak lebu terus sampai dewe. Lokok. Itu lah tidak sinkron seperti itu. Jadi nak sampai kau nak podo gara-gara karpe Gusti. Dapat masalah. Maka kita bersaksi, tapi kita harus menurut aturan yang Tuhan berikan. Tidak boleh ngawur. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya, yang kedua. Jadi yang pertama, saudara tadi bekal kita membasuh jubah, membersihkan diri dari dosa. Kemudian yang kedua kita bersaksi. Mulai nanti ya, Hasan, nanti pulang besok saksi. Ya, wes bakul-bakulmu sak saudara kabeh. Wes tau. Soal mereka percaya nggak percaya bukan urusan saudara. Saudara tugasnya bersaksi. Soal mereka percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, terakhir misalnya ya, wis kepengen misalnya. Nah orang ya tak terus sampai jam kasih. Kepengen. Yang ketiga, bekal kita ayat 17b. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang.
Dan barang siapa yang mau, hendaklah yang mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Simbol lagi. Yesus simbolnya adalah air kehidupan. Banyak sekali. Banyak yang jadi air kehidupan. Tapi semuanya hanya tinggal janji. Saudara masih ingat lagunya Etikus Endah. Janji-janji, tinggal janji di bibirmu, janji tok. Tapi Yesus ini dia berjanji, akulah air kehidupan. Dan ini bukan cuma ditulis di dalam kitab Wahyu, semua ayat menulis bahwa Yesus itu adalah air kehidupan. Nah, bukti ini sekarang satu ayat saja, ayat terakhir dalam masalah ini ya. Kalau tidak salah, saya tulis enggak ya? Di dalam Yohanes, coba mungkin enggak saya tulis ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Bisa dimunculkan, Yohanes 14 ayat 6. Tunggu enggak apa-apa, Yohanes 14 ayat 6. Ini bukti bahwa Yesus itu bukan cuma di dalam kitab Wahyu, tapi di mana-mana Yesus itu adalah air kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kalau enggak bisa, saya bacakan saja langsung. Dikatakan sini, Yesus berkata, sama-sama saja ya. Kata Yesus kepada Ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Wow. Jadi cuma Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang dapat menjadi jaminan, menjadi jalan, di mana jalan itu menuju kebenaran dan kebenaran itu memperoleh air kehidupan. Dan tanpa air kehidupan itu, Anda dan saya tidak mungkin bisa mencapai surga. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu orang pun di bawah langit golongan ini yang menjamin bisa menjadi jaminan untuk menjadi jalan, di mana jalan itu menuju kepada kebenaran dan kebenaran itu adalah memperoleh kehidupan yang kekal, kecuali Yesus Kristus yang sore hari duduk ada di tengah-tengah saudara dan jin ada di dalam hati kita. Keren habis, saudara. Cuma Yesus air kehidupan itu akeh sing janji. Saudara, coba kamu lihat kanan kiri saya. Syukurnya mukrim ya. Hasan boleh, cuma kamu pegang bahu. Yang kiri apa mana? Terserah. Kamu katakan boleh. Pegang. Pak Tunjun pegang Pak Edi boleh atau Pak Heri. Katakan, aku butuh air kehidupan itu sekarang. Aku butuh air kehidupan itu sekarang. Kenapa saya kata sekarang? Kenapa tidak besok? Mau siswa-siswa Pak Edi? Tidak. Pada begitu Tuhan datang malam ini, air kehidupan itu sudah tertutup. Jangan harap Anda mau beli. Ini duit. Pak Tunjun ini duitnya soalnya seri ini. Ini soalnya akan kena dihitung. Tidak bisa Pak Tunjun. Mau beli tidak bisa. Mumpung sekarang ini masih gratis. Ayo saudara, kita ambil, kita saksikan kepada semua orang bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan air kehidupan. Ini tiga hal inilah saudara yang menjadi bekal kita untuk menyongsong Maranatha. Sangun jenengan kula tentunya niki namung tiga niki. Yang pertama saudara, mari kita membasuh jubah ini. Kita belajar mengurangi dosa. Kemudian yang kedua, kita bersaksi. Begitu saudara bersaksi, banyak orang bertobat, Tuhan nangkep. Jadi kedatangan Tuhan itu juga tergantung kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, mari saudara katakan kepada semua orang, kita cepat-cepat mengambil air kehidupan itu, mumpung isi gratis. Penutup saudara, saya ingin mengatakan begini saudara. Memang saat ini Tuhan Yesus belum datang. Senyampang kita menunggu hidup di dunia. Pemain musik bisa boleh. Nah ya, nanti akan satu pujian saja ya. Hidup di dunia ini memang penuh dengan masalah. Jadi selama kita menunggu itu saja, banyak masalah. Sakit, ekonomi yang sulit, tekanan hidup, kesulitan hidup, banyak sekali masalah kita hadapi.
Percayalah saudara, begitu nanti Tuhan datang, semua masalah itu akan finish. Semua susahmu, penderitaanmu akan diganti kebahagiaan. Karena saudara dan saya akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Haleluya. Saya akan menyanyikan satu pujian, ya. Di dalam Mazmur, kan coba saudara buka yang Mazmur. Saya lupa kata-katanya. Mazmur 1 ayat 1. Ya, boleh dibuka. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagia orang. Sorry. Salah ya. Bentar. Oh ya, refrennya dulu Pak. Dia seperti pohon di tanah di tepi air. Apa yang dibuatnya berhasil. Harus bisa nyanyi bersama-sama ya. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik, dan berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa.
hamba minta supaya Roh Kudus terus bekerja. Nah, sampai detik ini terus Roh Kudus bekerja, terus Roh Kudus terus gerakkan hati-hati anak-anak semuanya ini, sehingga firman ini betul-betul bisa tertanam di dalam hati. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat yang sudah mendengarkan firman. Kiranya firman ini betul-betul tunas yang tumbuh di dalam hati kami masing-masing, dan bintang timur yang kita terima. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, usahanya, pekerjaan, sawah ladangnya, ternaknya, bengkelnya Tuhan. Ini ada 2 yang dalam bengkel, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan berkati. Anak, cucu, menantu, semuanya di dalam lindungan Allah berkati. Dan juga kami berdoa buat Bapak Bambang dan istri dan Bu Wandi, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Mereka anakku yang setia melayani Kau Tuhan. Apapun kiranya dikerjakan menjadi berhasil karena Tuhan ikut campur di dalam diri mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Monggo, BL silakan. Ada dari Ponorogo katanya yang mau bersaksi, saya nggak tahu siapa. Om Cuncun, Mas. Oh ya. Ini saksi dulu atau? Saksi dulu. Monggo, oke, monggo Pak. Monggo. Singkat, padat, jelas. Shalom. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Amin. Haleluya. Yang saya hormati Ibu Wandi, Mas Bambang dan Mbak Kris, kemudian sidang jemaat, semuanya yang datang. Sebagai orang Timur, sebenarnya saya merupakan bagian daripada GPPS, cuma tepatnya kalau ini KP. Terakhir saya datang pada saat penguburan almarhum Bapak Suwandi. Terus baru saya datang, tadi juga sempat nyasar-nyasar. Kok perkembangannya cepat seperti itu? Apalagi malam, matanya sudah belabur-belabur. Kemudian malam hari ini, oleh anugerah Tuhan, saya sudah genap persis 60 tahun. Makanya, kalau tadi Pak Edi Susanto yang khotbah, yang bersaksi Pak Edi Wisnu, cocok, ada korelasinya. Pas Pak ya? Nama pasaran Pak Edi. Ya. Itu kalau bukan anugerah Tuhan, saya tidak bisa. Karena saya termasuk nyawa saringan. Seperti di Madiun saya sudah saksikan, saya purnawirawan TNI AD. Jadi kalau namanya bawa senjata kemudian masuk hutan, itu pekerjaan saya dulu Bapak Ibu. Hanya 2 opsinya. Kalau saya tidak membunuh, ya saya bunuh kamu. Itu dulu. Jadi saya cerita seperti ini hanya seperti itu. Makanya saya sekarang kalau lihat, ya mohon maaf tanda kutip, ada orang main-main senjata, saya tertawai saja. Artinya senjata itu tidak dipakai dalam kondisi damai. Betul Bapak Ibu? Pakai sana di Papua kalau berani. Masih siap menunggu. Benar Pak? Iya. Itu adik-adik saya. Kadang rekan-rekan saya yang masih dinas, adik-adik saya ingatkan bahwa senjata itu dipakai apabila nyawa kita terancam. Sepanjang itu tidak terancam, tidak usah digunakan. Itu pengalaman saya. Oke? Kemudian yang kedua, saya dapat pengamanan VVIP Presiden SBY. Saya jatuh, Bu. Jadi truk yang saya tumpangi itu mundur, atrek. Saya lompat dari mobil Hino. Itu kira-kira tingginya segini, Bapak Ibu. Kalau sekarang saya naik-naik takut, tapi dulu, ya itu kadang-kadang manusia. Contoh, kita dikejar anjing, bener gak? Anjing herder yang tinggi. Sebenarnya tidak bisa kita lompat pagar itu, tapi karena anjing ini, kita bisa lompat. Itulah tenaga supranatural.
yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau di rumah tidur saya ingat-ingat, kok mobil setinggi itu saya bisa buka terus saya lompat. Kalau supirnya tidak dikasih hikmat sama Tuhan, dia mundur dari atas ke bawah. Teman saya, innalillahi wa innalillahi rajiun, sebanyak 30 orang. Karena ada hikmat, supirnya banting ke kanan, tabrakan tebing, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Pacitan arah jalur selatan, PLTU Sudimoro, pertengahan Sudimoro itu ada pendakian, kelihatan dari bawah. Itu tidak seberapa tinggi, tapi ya itulah di situ kejadiannya. Bapak Ibu. Saya lupa tahun berapa waktu itu kejadian. Kaki saya kelingking patah. Kemudian kepala saya di aspal. Makanya saya ini datang, tadi sudah saya pesan sama Ibu Wandi, Bu, kalau ada kesempatan saya saksi. Ya ini tadi, saya bisa sampai 60 tahun Bu Wandi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, iya. Kemudian yang terakhir, status saya berubah. Kalau dulu masih kerja, sekarang purnawirawan, pengacara, pengangguran banyak acara. Sambil mengisi waktu, saya bantu-bantu istri saya untuk berjualan pakaian impor. Karena selama 2 tahun saya coba, di rumah saya makan tidur, bobo, nonton TV. Jadi istri saya masuk keluar ketemu panci, ketemu istriku. 2 tahun Bapak Ibu, tidak enak ternyata. Bener, siapa yang bilang enak? Tidak enak. Artinya apa? Tenaga kita, otak kita tidak diajak bekerja. Itu kalau tidak diajak bekerja, otak kecil yang di belakang itu bisa mengecil. Jadi jangan heran kalau banyak orang pergi ke pasar sama-sama istrinya, pulang sendiri, sampai di rumah loh, istriku kok tidak ada. Nah, itu. Atau satu ketika ada kebaktian, ya kan, di mall besar, terus tiba-tiba mati lampu. Tahu-tahu dia chatting perempuan lain, bukan istrinya. Ini berbahaya. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang sudah di atas 60 tahun, mari otaknya diajak bekerja terus. Jangan sampai tidak. Kalau tidak, dampaknya seperti itu. Memang hidup mati di tangan Tuhan, tapi kita diberi hikmat. Apa itu hikmat? Ya, dikasih akal kita berpikir. Ini loh. Saya juga pesan sama adik-adik saya, junior saya seperti itu. Sebelum Anda pensiun, siapkan. Setelah saya pensiun ini mau kemana gitu. Karena banyak rekan-rekan adik-adik saya baru umur 53, mohon maaf bicara, sudah kena stroke. Gak banyak Bapak Ibu. Apa sebabnya? Tidak mempersiapkan planning ke depannya. Terlena. Ada lagunya Siti Nurjana, terlena. Iya Pak ya. Saya juga bisa Pak. Iya, terlena. Jadi saya itu ya selain di gereja juga, terutama adik-adik saya sampaikan terus. Karena mereka adalah bagian dari saya. Apa yang saya sampaikan ini kalau bagus kamu ambil, jelek tinggalkan. Tidak. Ini bukan kata siapa tapi kata saya. Terus terakhir saya menghimbau, ini ada vaksin booster keempat, ketiga itu sudah kadaluarsa Pak, sudah 4 bulan yang lalu. Jadi besok saya genap 60 tahun, saya vaksin yang keempat, booster kedua Pfizer. Kemarin saya mencoba karena saya dapat info dari Om Peon. Setelah sampai di sana kurang 15 hari umurku, ora iso. Jadi besok 60 tahun saya ikut suntik. Kenapa saya ikut suntik? Sampai sekarang belum ada yang tahu di mana kejadian tempatnya virus corona. Ada yang bilang di Wuhan, Cina. Sudah didatangi 3 kali WHO, sampai sekarang tidak ketemu. Kenapa? Itu merupakan senjata biologis. Ini. Jadi nanti ke depan jangan heran
orang mainnya pakai senjata biologis. Bukan senjata ini Bapak Ibu, pesawat tempur, meriam, bukan itu. Itu sudah kamso, ketinggalan deso. Nanti pakainya biologis seperti ini. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Mungkin sekarang virus corona, cuma namanya dikemas, Omikron apa, tetek bengek, politron apa dan lain sebagainya. Ya, tapi itu intinya virus. Saya sering menyampaikan, dari negara mana asalnya? Belum ada yang bisa temukan. Oh, ini fakta ini. Saya ngomong. Jadi nanti negara-negara besar kita tidak tahu. Sekarang kita doakan terus, walaupun tidak ada hubungannya Rusia dengan Ukraina. Kalau itu sampai tidak akan ketemu titik terangnya, maka terakhir nanti senjata pemusnah massal. Bukan saya takut-takuti dan tersingkap bahwa sudah waktunya Tuhan datang, Pak. Ya. Jadi kita berdoa terus, baik negara kita, luar negeri. Saya itu di rumah bukan nyombongkan diri, mohon maaf. Saya belajar. Ini saya juga belajar berdoa buat kota, negara, semuanya. Karena kalau kita sudah doakan, ya kan, kita serahkan sama Tuhan, terserah Tuhan deh. Yang penting itu tadi kata Pak Edi Susanto, siapkan dirimu untuk menyongsong masuk ke surga yang kekal. Saya juga ini belajar, walaupun saya bukan pendeta, tapi saya senang ketemu dengan hamba Tuhan. Saya bersyukur bisa jumpa dengan Kocun, bisa jumpa. Jadi kalau ada pelayanan, beliau gandeng saya. Beliau yang khotbah, saya yang saksi. Jadi dibagi-bagi, ya berkatnya. Itu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu. Puji Tuhan, kesaksian yang menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada perlindungan. Amin, saudara. Kami jemaat GBPS Air Hidup IPEH Madiun mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Edi. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami silakan Mbak Desi untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami akan memberikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sucikan tangan kami Tuhan. Dalam berkat yang kami berikan Tuhan menjadi berkah yang berharga bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bagi yang bertugas kami silakan.
Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Edi dan tim atas pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di Pastori. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di Pastori, di gereja. Pondok Daud Sabtu, setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah raya disertai dengan perayaan Natal ya untuk minggu depan jam 6 di gereja. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih Pak Edi Swanto buat pelayanannya, Pak Edi Wisnu, Coach Junjun dan semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran dari tim Ponorogo yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Dari Gorang Gadeng, selamat datang. Terima kasih buat kehadirannya. Di sini kita merasa bahagia sekali karena ada teman-teman yang kayak Pak Edi Wisnu sudah lama tidak ketemu ya, sudah beberapa tahun ketemu, tambah ganteng aja Pak ya. Tuhan, gantengnya tetap Pak, meskipun sudah purna tapi gantengnya tetap. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ada 3 hal tadi di saat kita menyongsong kehadiran Tuhan. Yang pertama, kita harus membasuh jubah kita. Jubah itu apa? Hati kita, hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kita menyongsong Tuhan, di saat Tuhan datang, hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bersaksi tentang keselamatan itu. Artinya apa? Di saat kita tahu keselamatan hanya Yesus, kita sampaikan kepada orang-orang, mungkin tetangga kita, sahabat kita, saudara kita yang belum kenal Tuhan. Karena kalau kita menjadi orang yang sedang mau bersaksi, orang mau percaya gimana? Tetapi tugas kita saat ini seperti Pak Hasan tadi, kalau ketemu customernya bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, kita harus mengambil air kehidupan. Artinya apa? Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau ini masih ada kesempatan untuk kita mengambil air kehidupan, jangan sia-siakan hari ini. Maka hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bikcuan. Saya terberkati sekali semuanya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Jangan kapok ya Pak. Nanti kalau kita jadwal lagi bisa melayani tempat ini. Terima kasih buat semuanya. Cuma saya menghimbau Bapak Ibu terkasih, untuk minggu depan kita ada ibadah perayaan Natal. Untuk waktunya biasanya 6:30, kita ajukan jam 6 sore. Jadi untuk pelayan Tuhan diharapkan datang 5:30 sore. Tujuannya apa? Supaya nanti biar tidak ribet. Kalau kita ini bukan seperti ibadah biasa kan, karena takutnya nanti ada tamu, takutnya kalau pemain musiknya atau mungkin tim dari pelayanannya terlambat, kita juga tidak enak. Di pengalaman kita supaya apa? Dipersiapkan baik dari musik, baik dari penerima tamu semuanya. Nanti kita prepare 5:30 harus sampai di gereja. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Dan kita ada ibadah tutup tahun nanti tanggal 31, itu harinya Sabtu jam 7 malam. Kita ada ibadah tutup tahun dan kita setelah ibadah kita ada bakar jagung, bakar ikan dan bakar apa-apa. Seperti nggak bakar gereja. Amin. Biarlah tahun baru ini merupakan apa? Introspeksi kita supaya tahun depan kita akan lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah makin berdiri Bapak sekalian. Waktu dan tempat kami silakan pada Ibu Gembala untuk menutup doa penutup.
Tuhan buat kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami pada malam hari ini, yang hadir pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati setiap pergumulan saat ini. Tuhan akan berjalan keluar yang terbaik buat anak-anak-Mu. Tuhan memberkati sawah ladangnya. Tuhan memberkati pergumulan apapun juga. Tuhan memberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan pada saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Baik yang pulang ke Ponorogo, yang ke Madiun, bahkan di sekitar sini, Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan-Nya bagi-Mu Tuhan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan katakan, Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang dari Bapa Surgawi lewat Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami mulai malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.